mana kita akan membahas topik mengenai anak, keluarga, dan juga orang tua. Episode kali ini ditemani oleh saya Lina dan akan membahas mengenai kesehatan mental anak usia dini. Nah, kali ini saya telah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Anayanti, yang juga bergerak di bidang psikologi anak. Mungkin Ibu Ana boleh menyapa para parents di rumah terkait profil dari Ibu Ana. Halo parents, perkenalkan saya Anayanti Rahmawati, saya staf pengajar di Prodi Pendidikan Guru PAUD Anak Usia Dini FKIP Universitas 11 Maret. Nah, itu tadi profil dari Ibu Ana. Soalnya para parents pasti penasaran mengenai tentang kesehatan mental anak usia dini. Mungkin Ibu Ana bisa dijelaskan kepada parents sekalian apa itu kesehatan mental anak usia dini. Oke, jadi kesehatan mental itu adalah hal-hal yang terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang, ya, meliputi kondisi sosial emosional, kemudian kondisi hubungan sosial dia dengan anak-anak yang lainnya. Kalau kesehatan mental anak usia dini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi kesehatan mental orang dewasa juga, Mbak Lina. Berarti kondisi kesehatan mental antara anak dan orang dewasa itu semuanya sama ya? Oke, pada dasarnya kondisinya sama, hanya saja yang berbeda adalah kondisi kesehatan mental itu yang dialami oleh masing-masing orang sesuai tahapan usianya itu berbeda. Nah, kalau pada anak usia dini, tentu kesehatan mentalnya kalau dia mengalami permasalahan belum sekompleks orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa mungkin karena sudah banyak bergaul dengan banyak orang dan juga pengalamannya setelah usianya sudah banyak, berarti permasalahan yang ditemui tentu lebih kompleks. Nah, itu tadi parents mengenai definisi dari kesehatan mental anak usia dini. Soalnya pasti para parents penasaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental anak. Kira-kira dari pandangan psikologi sendiri, ada nggak sih Ibu faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kesehatan mental anak? Oke, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ada dua secara garis besarnya, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri anak dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri anak. Itu Mbak Lina. Oh, jadi faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Kalau faktor internal itu seperti apa Ibu? Faktor internal itu kondisi fisik. Ya, anak-anak itu kan dilahirkan dengan kondisi fisik yang mungkin berbeda. Oh, gitu, ya. Ada yang misalnya lahir secara normal, ada yang dengan bantuan. Nah, kondisi fisik ini merupakan dasar bagi anak nanti untuk perkembangan selanjutnya. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kondisi fisiknya prima, tentu dia akan bisa mengembangkan perkembangan lainnya dengan bagus. Misalnya kognitifnya bisa berkembang dengan baik, kemudian sosial emosionalnya juga bisa berkembang dengan baik. Tapi misalnya kalau ada gangguan di kondisi fisiknya, tentu akan bisa menghambat perkembangan yang lainnya. Tadi udah dijelaskan mengenai faktor internal. Sebenarnya kan tadi Ibu menjelaskan ada faktor eksternal. Itu kira-kira seperti apa Ibu? Faktor eksternal itu banyak, yang di luar dari diri individu itu. Misalnya dari orang tua, kemudian dari saudara-saudara, bisa dari saudara-saudara kandung jika anak ini memiliki saudara kandung, atau bisa juga dari saudara-saudara yang lain, misalnya dari om, tante, kemudian saudara sepupu, juga lingkungan sekitar, teman-temannya, teman-teman di sekolah atau teman-teman pergaulan di rumah, tetangga. Nah, itu tadi para parents adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak usia dini. Soalnya pasti para parents merasa penasaran mengenai bagaimana sih cara untuk mengembangkan kesehatan mental anak usia dini. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada parents sekalian di rumah bagaimana tip and trik orang tua itu untuk mengembangkan kesehatan mental anaknya. Oke, terkait dan tips and tricks untuk orang tua, yang paling perlu kita perhatikan adalah terkait pola asuh. Anak-anak ini kan memang masih sangat membutuhkan dukungan dari orang tua.
belum berkembang sepenuhnya. Jadi yang sangat berpengaruh pada perkembangan mental anak adalah dari orang tua. Bagaimana kita mengasuh anak ini. Nah itu tadi parents, ternyata pola asuh itu berpengaruh loh terhadap pengembangan kesehatan mental anak usia dini. Tapi kalau kita lihat di lapangan tuh kadang para parents kalian tidak menyadari kalau anaknya itu terkena gangguan mental. Kira-kira ada nggak sih Ibu kayak tanda-tanda dari anak yang terkena gangguan mental? Oke, jadi kalau kita punya anak nih ya, terutama untuk anak usia dini harus lebih perhatian, care. Kenapa? Karena anak-anak ini belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik. Tuh ya, jadi kita harus istilahnya mancing-mancing apa sih yang adik rasakan gitu ya. Untuk mengetahui bagaimana anak ini menderita atau mengalami gangguan mental atau tidak, tentu kita harus perhatikan satu kesehariannya. Nah, kesehariannya itu berubah, ada perubahan yang signifikan nggak? Misalnya biasanya dia nyanyi-nyanyi kalau lagi main gitu ya, atau kemudian dia ceria gitu. Nah, tiba-tiba dia jadi pemurung. Nah, ada apa ini? Atau kemudian misalnya dia biasanya main keluar, kalau sore habis mandi sore main keluar sama temannya, terus tiba-tiba dia langsung menarik diri, nggak pernah main lagi sama teman-temannya. Nah itu sebenarnya ada tanda-tanda kecil nih Mbak Lina. Gitu. Nah dari tanda-tanda kecil itu jangan diabaikan. Gitu. Kita harusnya aktif ya, bertanya kepada anak, mendekati. Memang tidak semua anak itu sifatnya langsung terbuka. Nah kita harus dekati anak ini. Gitu. Dek bisa cerita nggak? Gitu. Misalnya gitu. Nah itu tadi parents mengenai tentang tanda-tanda anak kita itu terkena gangguan mental. Bisa dilihat dari kesehariannya. Nah mungkin para parents kalian juga akan bertanya-tanya, kalau anak kita terkena gangguan mental akan ada dampak seperti apa sih Ibu? Dampaknya tentu sangat luas sekali ya, karena gangguan mental itu banyak jenisnya dan kategorinya juga ada yang ringan sampai yang berat. Kalau tentu yang ringan-ringan ya tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi kalau yang berat tentu kita juga nanti perlu minta bantuan dari tenaga ahlinya gitu ya, misalnya datang ke psikolog gitu ya, atau nanti kita bisa juga berdiskusi dengan guru di sekolah atau teman-temannya yang sebaya kita tanya kenapa, ada perubahan apa gitu. Jadi sebenarnya untuk tanda-tanda kecil yang ditunjukkan anak itu perlu kita perhatikan, karena nanti dari hal kecil itu bisa semakin menumpuk dan menimbulkan satu gangguan yang berat. Misalnya nih, dia bermasalah dengan anak-anak di sekitar rumah sehingga dia tidak mau main dengan teman-temannya di rumah. Padahal kan untuk anak-anak itu sosialisasi perlu. Nah kalau itu kita biarkan, dia sudah punya anggapan bahwa nggak mau main lagi sama teman, terus dia jadi mengurung diri di kamar terus. Nah itu bisa berlanjut sampai dia masa remaja, padahal kita kan tetap harus butuh sosialisasi. Berarti dampaknya itu bisa berkelanjutan. Iya. Nah tadi kan sudah belajar mengenai dampak dari kesehatan mental, ternyata akan berakibat hingga anak itu remaja sampai dewasa. Selanjutnya kan pasti para parents kalian akan bertanya-tanya, bagaimana ya cara untuk menanggulangi dari dampak kesehatan mental ini, atau bagaimana cara untuk mengatasi agar anak tidak terkena gangguan mental. Jadi sebenarnya untuk mengatasi gangguan mental, kalau itu sifatnya ringan, kita bisa ajak anak itu sharing. Nah, intinya orang tua itu harus care, perhatian kepada anak ketika anak itu membutuhkan tempat untuk cerita, dukungan, kita siap. Nah seringkali yang dilakukan oleh orang tua itu kadang-kadang kalau anak itu berbuat sesuatu yang membuat kita sebagai orang tua kecewa, kemudian kita sudah langsung menghakimi gitu. Padahal mungkin bukan seperti itu maksud anak. Nah tipsnya adalah satu, ketika anak kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai harapan kita atau terjadi sesuatu perubahan, kita posisikan kita sebagai teman, kita dampingi anak tanpa menghakimi dulu sih, dan jadi jangan kemudian memutuskan kamu salah atau tidak, itu jangan. Jadi artinya dengarkan dulu, kenapa sih dek, ada apa. Nah
di sini orang tua tuh yang harus legowo ya istilahnya, bisa saja legowo menerima, jangan marah dulu, dengerin dulu, kasih ruang. Sekalipun anak itu nanti menjelaskan sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu, misalnya aku mau mukul atau apa, melakukan kesalahan, kita diam dulu. Kalau sudah diam, kita bisa menerima, anak itu sudah mengungkapkan semua. Kalau saat itu kita masih bisa mengontrol diri kita bisa kasih nasihat. Tapi jangan langsung sih untuk anak itu. Saran saya jangan langsung kasih nasihat, kamu harusnya gini atau tidak boleh. Nah, cuma kita menerima dulu, ya sudah, itu sudah terjadi. Lain kali jangan begitu. Cukup itu dulu. Nanti di suatu waktu kita ambil waktu yang baik lagi, kita ulas lagi, baru kita ulas. Ya, jadi tidak langsung memberikan nasihatnya. Nanti kalau anak cerita kemudian kita langsung memberikan nasihat, kita sebagai orang tua nih kadang-kadang langsung keluar ya tanduk kita gitu ya. Langsung marah. Adik kamu harus jangan begini jangan. Maka kita terima dulu aja, dia cerita ya sudah. Karena dia cerita itu kan dia sudah mengeluarkan suatu energi ya, sudah capek ya, sudah pikiran macam-macam, terima dulu. Nanti nasihatnya lain kali kita cari momen yang bagus. Nah, itu tadi parents, pembahasan kita mengenai tentang kesehatan mental anak usia dini. Ternyata sangat luas sekali ya, dari definisinya hingga cara penanggulangan kesehatan mental anak usia dini telah kita bahas di episode kali ini. Terima kasih para parents sekalian telah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih juga Ibu Ana telah memberikan waktu dan juga pengetahuannya kepada kita semua. Nah, apabila parents sekalian ingin mengajukan pertanyaan kepada kami, dapat menghubungi akun media sosial di bawah ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!